Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada teman yang tidak hadir. Ada Bu. Siapa? Ibu Anja sama Febri. Ibu Aisyah sama Febri. Kenapa Ibu Aisyah dengan Febri? Hari ini kembali alhamdulillah dipertemukan dalam proses belajar mengajar terkhusus untuk mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum mengawali pembelajaran, coba dicek dulu kerapiannya, mulai dari kepala sampai dengan kaki, ujung kaki. Jadi kalau misalnya ada yang belum masuk bajunya, dimasukkan semua dulu supaya kita betul-betul siap untuk belajar. Bagaimana, sudah rapi semua? Sudah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu materi teorema Pitagoras. Nah, untuk materi teorema Pitagoras, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembuktian teorema Pitagoras dan bagaimana menentukan kebalikan teorema Pitagoras. Nah, untuk hari ini, tentukan jenis segitiga jika diketahui ketiga sisinya berdasarkan sudut yang dibentuk. Nah, masih diingat bagaimana caranya menentukan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku? Masih. Masih diingat? Masih. Coba, Jafira, bagaimana cara menentukan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku? Sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi siku-siku pangkat 2 ditambah sisi siku pangkat 2. Oke, sisi miring sama dengan sisi siku-siku pangkat. Yang dicari adalah sisi siku-sikunya. Coba, Naila. Sisi siku-siku sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurang sisi siku-siku pangkat 2. Oke. Nah, sekarang jika gambarnya seperti di atas, siapa yang bisa? Oke, silakan. Iya. Oh, ya. Kalau yang dicari adalah sisi C. Siapa yang bisa? Silakan. Materi ini berkaitan dengan materi untuk hari ini. Jadi kalau misalnya dasarnya tidak tahu, bagaimana cara melanjutkan pembelajaran hari ini? Nah, untuk kompetensi dasarnya, jadi hari ini yang merupakan kompetensi dasar kita, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dan untuk tujuan pembelajarannya ada yang bisa bacakan? Silakan. Kira-kira. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan terhadap 3 segitiga yang masing-masing diketahui panjang sisinya, siswa dapat menjelaskan bilangan triple Pitagoras. Diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan penerapan teori permasalahan tersebut dengan tepat. Ya, jadi itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah. Jadi mungkin kalian bertanya, apa sih manfaat mempelajari materi ini di atas? Materi teorema Pitagoras. Nah, materi teorema Pitagoras ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang arsitektur. Kalian menguasai materi teorema Pitagoras, maka kalian bisa menentukan kemiringan suatu bangunan seperti kemiringan tanggul yang akan
akan dibuat agar mampu menahan air dengan baik. Nah, jika kalian menguasai materi ini, maka kalian juga bisa menentukan, oh ternyata besar biaya yang digunakan untuk membuat kemiringan tanggul seperti ini. Jadi bisa memprediksi sebelum melaksanakan. Bagaimana? Saya mau semangatnya dulu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Jadi perhatikan orientasi masalahnya di atas. Ada yang bisa bacakan? Silakan ambilnya dibaca. Ada 9 potongan gigi dengan ukuran tempelkan di kertas yang tersedia dan temukan jenis segitiga yang terbentuk berdasarkan sudut di hadapan sisi. Silakan lihat di LKPD-nya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya nanti, jenis segitiga apa yang terbentuk dari ukuran yang sudah disiapkan? Misalnya dari kelompok 1, jenis segitiga apa yang terbentuk dari ukuran 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, satu pertanyaan. Segitiga apa nanti yang terbentuk ya? Nah, sementara semua bekerja jadi semua bekerja. Dan hasil kerja kelompoknya sebentar. Jadi ukuran yang pertama 3, 4 dan 5 ya. Sudah diukur? Sudah. Perbaiki cara menempelnya supaya kelihatan bahwa segitiga apa yang terbentuk. Untuk kelompok 4 10. Sudah diukur? Sudah. Berarti yang mana yang ukuran segitiga pertama? Ini. Jadi setelah ditempelkan nanti dilihat ya segitiga apa yang terbentuk. Kelompok 3 ya. Sudah dipisah-pisah. Bagaimana dengan kelompok 5? Sesuaikan saja dengan ukurannya. Pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 100. 6 pangkat. Oke, silakan dari kelompok. Dengarkan dulu tanggapan dari kelompok 2. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi 4, 5, 6. Segitiga apa yang terbentuk? Angka 25. 36 lebih kecil daripada 41, jadi segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Oke, jadi segitiga 4, 5, 6 tadi katanya membentuk segitiga lancip. Kelompok berapa lagi? Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. tidak perlu lagi dijelaskan satu-satu. Jika bilangan dibuat segitiga keempat, jadi segitiga apa yang terbentuk? 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. 16 lebih jelas. Jadi setelah berapa? Kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini bisa dipahami kira-kira? Bisa. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan dari materi diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke, siapa yang bisa? Silakan, kira-kira. Kesimpulan kami dari hasil pengamatan dan diskusi kami yang ketiga siku-siku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 pangkat 2. Untuk segitiga daripada B pangkat 2 tambah 2. Untuk segitiga A pangkat 2 lebih besar daripada B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk jadi
Jenis segitiganya berdasarkan pengamatannya bahwa jika sendirinya katanya sama, sisi kuadrat siku-sikunya maka disebut segitiga siku-siku. Jika lebih kecil maka dia segitiga lancip. Jika lebih besar maka dia segitiga tumpul. Nah, bagaimana dengan triple Pitagoras? Kita bahas juga mengenai triple Pitagoras. Apa yang dimaksud dengan triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi persamaan rumus. Untuk bilangan triple Pitagoras 24, 10 dan 26. Apalagi yang lain? Melakukan diskusi kelompok tadi berarti kita akan melangkah ke tahapan berikutnya yaitu fase evaluasi. Kerjakan ini karena tadi sudah berkelompok, sudah bertukar pikiran, sekarang saatnya untuk bekerja mandiri. Silakan. Waktu yang disediakan tidak boleh lebih dari 10 menit. Silakan bekerja. Oke, silakan bekerja. Semangat. Masih semangat? Masih. Jadi harus tetap semangat ya. Walaupun sudah mau siang ini, tapi semangatnya pagi. Cek ya, apakah pekerjaan kalian sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Jadi boleh sebentar maju ke depan untuk mengecek apakah pekerjaannya sudah benar atau masih ada yang salah. Seperti kemarin, gimana? Ada masalah? Kelompok bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, lancip atau tumpul. Berikan penjelasannya. Jadi tadi ini sudah dikerjakan secara berkelompok ya. Di 13, 9, dan 11. Segitiga apa yang terbentuk? Tangan dulu. Salah bagian? Apa? Belajar matematika hari ini? Senang. Apakah kalian tahu apa hasil yang sudah dipelajari hari ini? Bisa disimpulkan? Apa? Bisa dilihat ini sebagai kesimpulan yaitu segitiga Lancip. dan jika C pangkat 2 tambah B pangkat 2 maka disebut sebagai segitiga Tumpul. Nah, apa yang disebut dengan triple Pitagoras? Yang Pitagoras adalah kelompok Tiga bilangan yang memenuhi persamaan rumus Pitagoras. Jadi tadi contohnya yang termasuk triple Pitagoras itu yang mana? 3, 4, dan 5. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Dan kalau sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Bagaimana dengan soal evaluasi tadi? Bisa diselesaikan dengan baik? Bisa. Nanti ibu akan periksa cukup dan kita akan melanjutkan pembelajaran di esok hari dengan materi yang berbeda, yaitu materinya menentukan perbandingan sisi pada segitiga yang membentuk sudut istimewa, yaitu sudut 30 derajat, 45 dan 60 derajat.